Ini adalah Pakistan. Mungkin bukan tempat pertama yang terlintas dalam pikiran Anda saat berbicara tentang bepergian, tetapi seharusnya demikian. Negara ini memiliki keindahan yang belum banyak dilihat oleh dunia. Pemandangan alamnya menakjubkan dan kota-kotanya kaya akan sejarah dan kehidupan. Banyak orang yang berkunjung terpesona oleh tempat-tempat bersejarah, pemandangan yang indah, masakan khas, dan budaya yang dalam. Ini menjadikan Pakistan salah satu kejutan terbesar di dunia. Hari ini, kami akan membawa Anda untuk merasakan keindahan sejati Pakistan. Kita akan menjelajahi keanekaragamannya, tempat-tempat menawannya, budaya yang kaya, sejarah yang mendalam, dan permata tersembunyi. Mari kita lihat mengapa Pakistan bisa jadi negara yang paling diremehkan di dunia. Pertama, kami akan membagikan beberapa fakta menarik tentang Pakistan. Lalu kita akan menjelajahi tempat-tempat menarik yang tidak boleh Anda lewatkan. Tahukah Anda bahwa Pakistan adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Lembah Indus yang berasal dari sekitar 3300 sebelum Masehi? Ini menjadikannya lebih dari 200 tahun lebih tua dari Mesir kuno. Budaya kuno ini berkembang di sepanjang Sungai Indus, salah satu sungai terpanjang di Asia, yang terus memelihara lanskap dan masyarakat Pakistan. Di sini terletak Mohenjo-daro, salah satu kota pertama yang dihuni dalam sejarah manusia. Kota ini menunjukkan kecanggihan perkotaan sejak 2500 sebelum Masehi. Selain itu, ada biara Buddha Taht Ibahi, yang merupakan peninggalan peradaban Gandhara. Tempat ini menawarkan pandangan tentang seni Buddha kuno dari puncak bukit yang indah. Juga, tambang garam Hewa, yang merupakan salah satu tambang garam tertua di dunia, telah menghasilkan garam merah muda selama lebih dari 2000 tahun. Tambang ini pernah ditambang oleh pasukan Alexander Agung. Selanjutnya, di abad ke-14, Anda akan menemukan pemakaman Makli, yang merupakan pemakaman terbesar di dunia, lebih dari 10 kali lebih besar daripada Akropolis Giza di Mesir. Ini mencerminkan warisan sejarah dan spiritual yang kaya di wilayah tersebut. Pakistan adalah rumah bagi beberapa puncak paling menakjubkan di dunia, dengan lebih dari 100 gunung yang tingginya lebih dari 7.000 meter. Salah satunya adalah K2, gunung tertinggi kedua di dunia dengan ketinggian 8.611 meter. K2 terkenal karena tantangannya yang ekstrim dan sering dianggap lebih sulit daripada Everest. Gunung ini tetap menjadi rahasia terbaik bagi para pendaki dan petualang. Festival Polo Shandur yang menakjubkan diadakan di ketinggian 3.700 meter, menjadikannya acara polo tertinggi di bumi. Festival ini memadukan olahraga dengan latar belakang pegunungan yang luar biasa. Keindahan Pakistan tidak hanya terletak pada puncaknya. Negara ini memiliki berbagai habitat alam, mulai dari padang pasir yang luas hingga hutan lebat dan padang rumput alpen. Lanskap Pakistan menjadi tuan rumah bagi beragam ekosistem yang kaya, masing-masing mendukung flora dan fauna unik. Ini menciptakan permadani kehidupan yang penuh warna di bagian dunia yang terlupakan ini. Terletak di persimpangan jalur sutra kuno, Pakistan telah menyerap banyak pengaruh budaya selama berabad-abad, menjadikannya pusat perdagangan, seni, dan pengetahuan yang bersejarah saat ini. Seni truk Pakistan adalah warisan yang hidup dan unik. Setiap truk diubah menjadi kanvas bergerak berwarna-warni, dihiasi dengan pola-pola berani, warna cerah, dan puisi yang bermakna. Truk-truk ini tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga membawa hati dan jiwa budaya yang merayakan kisah mimpi dan semangat perjalanan. Sebagai Republik Islam pertama di dunia dan rumah bagi populasi Muslim terbesar kedua, identitas Pakistan sangat berakar pada kebanggaan budaya. Persatuan ini terlihat dalam prestasi seperti bendera manusia terbesar di dunia yang tercatat dalam Guinness World Records, merayakan semangat bersama bangsa. Pakistan adalah tanah di mana sejarah dan keragaman bertemu, menciptakan permadani kaya yang seindah bentang alamnya. Sekarang, mari kita jelajahi tempat-tempat terbaik untuk dikunjungi di Pakistan dan temukan pengalaman luar biasa yang menanti di negara yang sering diabaikan namun luar biasa ini. Salah satu tempat yang menakjubkan adalah Gilgit-Baltistan, di mana pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Hindu Kush bertemu. Ini menciptakan salah satu bentang alam paling inspiratif di bumi. Wilayah ini memiliki kontras yang luar biasa, dengan puncak menjulang tinggi di atas danau biru kehijauan, gletser kuno,
dan tanaman hijau yang subur tumbuh di tengah medan terjal. Dulunya, daerah ini adalah jalur penting di sepanjang jalur sutra yang bersejarah. Lembah-lembahnya telah menyaksikan jejak para pedagang, peziarah, dan penjelajah selama berabad-abad. Hari ini, Gilgit-Baltistan adalah surga bagi para petualang, menawarkan beragam pengalaman luar biasa. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi 5 dari 14 gunung tertinggi di planet ini, termasuk K2 yang legendaris. Gilgit-Baltistan memiliki konsentrasi terbesar dari puncak di atas 7.000 meter di dunia, serta beberapa gletser terbesar di luar wilayah kutub, seperti Gletser Biavo dan Baltoro. Gletser-gletser ini mengalirkan sungai Indus, yang sangat penting bagi jutaan orang di hilir di Asia Selatan. Tidak seperti banyak gletser di Himalaya, beberapa gletser di sini tetap stabil atau bahkan maju. Fenomena langka ini dikenal sebagai anomali Karakoram, yang terjadi karena kondisi iklim khusus di wilayah ini. Mengalir melalui lanskap dramatis adalah Jalan Raya Karakoram, sebuah mahakarya teknik sepanjang 1.300 km yang sering dijuluki keajaiban dunia. Jalan ini dibangun selama 2 dekade oleh Pakistan dan Cina dan merenggut lebih dari 800 nyawa pekerja. Jalan raya persahabatan ini mengikuti rute jalur sutra kuno yang menghubungkan kedua negara, sambil menawarkan pemandangan gletser, sungai, dan puncak yang menjulang tinggi. Di puncaknya, jalur Hunjerab berdiri di ketinggian 4.693 meter dan merupakan perlintasan perbatasan beraspal tertinggi di dunia. Ini bukan hanya gerbang antar negara, tetapi juga titik masuk ke Taman Nasional Hunjerab, tempat makhluk-makhluk langka seperti macan tutul salju, domba Marco Polo, dan ibex Himalaya berkeliaran di antara puncak-puncak. Mengikuti jalan raya Karakoram yang legendaris akan membawa Anda ke lembah Hunza, yang sering disebut sebagai surga di bumi. Ini adalah permata di Gilgit-Baltistan dan dulunya merupakan perhentian utama di jalur sutra kuno, tempat para pedagang beristirahat di tengah lanskap yang menakjubkan dan desa-desa yang semarak. Lembah ini dikelilingi oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi dan merupakan kanvas hidup dari sawah teras, bunga aprikot di musim semi, dan dedaunan berapi-api di musim gugur, menciptakan potret keindahan alam yang abadi. Namun, pesona Hunza tidak hanya terletak pada pemandangannya. Ini adalah tempat yang kaya akan warisan budaya. Di Karimabad, ada benteng berusia 700 tahun yang dulunya merupakan rumah bagi penguasa Hunza, memamerkan perpaduan menarik antara arsitektur Tibet dan Persia. Di dekatnya, ada Benteng Altit, bangunan tertua di lembah, yang berusia lebih dari 900 tahun dan berdiri dengan bangga di atas sungai Hunza. Warisan Hunza juga dikenal melalui penduduknya yang luar biasa, yang terkenal karena kehangatan, keramah tamahan, dan umur panjang yang mengesankan. Banyak dari mereka hidup lebih dari 100 tahun, yang dikaitkan dengan mineral dalam air glasial, diet berbasis aprikot, gaya hidup aktif, dan lingkungan yang tenang. Lebih jauh di sepanjang lembah, ada kerucut pasu yang ikonik, juga dikenal sebagai menara katedral, yang menjulang secara dramatis di atas desa Pasu. Bentuknya yang unik adalah mahakarya alam yang dipahat oleh kekuatan gletser selama ribuan tahun. Banyak puncak bergerigi ini masih belum didaki, menambah suasana misteri di wilayah ini. Kerucut Pasu adalah favorit di kalangan fotografer, bersinar dengan kecemerlangan saat matahari terbit dan terbenam, menawarkan pemandangan yang luar biasa. Di dekatnya, jembatan gantung Huseini memberikan pengalaman mendebarkan saat berayun tinggi di atas sungai Hunza. Jembatan ini sering disebut sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia, dengan papan kayu yang lebar menantang bahkan para petualang paling berani. Namun, jembatan ini juga merupakan jalur penting bagi penduduk lokal, menghubungkan komunitas terpencil dengan pemandangan dramatis kerucut pasu di latar belakang. Salah satu tempat menarik lainnya di lembah Hunza adalah Danau Attabat. Danau ini terbentuk pada tahun 2010 setelah tanah longsor besar memblokir sungai Hunza, menenggelamkan seluruh desa dan mengungsi ribuan penduduk. Hari ini, perairannya yang berwarna biru kehijauan membentang lebih dari 21 km, dikelilingi oleh tebing terjal dan puncak Karakoram yang megah, menciptakan pemandangan yang sangat menginspirasi. Terletak di lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, Danau Attabat telah menjadi pusat ekonomi dan budaya yang penting, mendorong pariwisata lokal dengan berbagai aktivitas seperti berperahu, jet ski, dan hiking. Danau ini juga menjadi rute transportasi utama bagi penduduk lokal, menggantikan jalan yang kini terendam. Di musim dingin, danau ini sebagian membeku,
menciptakan pemandangan yang tenang dan indah. Meskipun lembah Hunza sering mencuri perhatian, Gilgit-Baltistan juga memiliki banyak lembah menakjubkan lainnya, masing-masing dengan daya tarik uniknya. Sebelum kita melanjutkan ke tujuan misterius berikutnya, mari kita nikmati keindahan luar biasa dari lanskap ini. Perjalanan ke tempat tujuan berikutnya sama tak terlupakannya dengan tempat itu sendiri. Perjalanan dimulai dengan perjalanan jeep yang mendebarkan di salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Jalur sempit menempel di sisi gunung, dengan jurang yang curam membuat setiap belokan terasa seperti petualangan. Ketika jeep menanjak, udara mulai mendingin dan keindahan lanskap kasar mulai terlihat. Suara deru sungai Indus di bawahnya perlahan menghilang, digantikan oleh gemerisik pepohonan. Ketika jeep tidak bisa melanjutkan lebih jauh, petualangan berlanjut dengan trekking melalui hutan pinus yang lebat. Sekilas salju di puncak menggoda, dan tiba-tiba, tanpa peringatan, Anda tiba di Fairy Meadows, sebuah tempat yang memukau dan penuh keajaiban. Kelelawar kolosal di dataran tinggi tenang ini terasa seperti dunia terpisah. Cerita rakyat setempat mengatakan bahwa padang rumput ini adalah rumah bagi peri. Dengan keindahan yang surrealis, tidak sulit untuk mempercayainya. Bagi peri yang suka berpetualang, padang rumput hanyalah permulaan. Jalan setapak berlanjut ke Gletser Reut, di mana suara gemuruh es dan batu menciptakan semangat liar Karakoram. Di balik Gletser, terdapat base camp Nanga Parbat, gunung yang terkenal karena tantangannya. Puncak ini telah menjadi ikonik dalam catatan pendakian gunung. Berada di bawah tebing yang menjulang tinggi dengan Gletser di kaki Anda, kemegahan tempat ini sangat mengesankan, mengingatkan kita akan kekuatan alam yang mampu menginspirasi kekaguman lama setelah perjalanan berakhir. Saat perjalanan kita berlanjut, wilayah ini menunjukkan pesonanya. Sungai Indus yang perkasa mengalir anggun melalui ladang jelai emas dan kebun aprikot, membentuk jalurnya di dataran luas yang dikelilingi oleh danau yang tenang dan puncak-puncak menjulang tinggi. Keindahan Skardu berubah seiring musim, dari semaraknya musim panas yang hijau hingga warna-warna musim gugur yang berapi-api, dan ketenangan musim dingin yang tertutup salju. Ini menjadikannya tujuan yang menakjubkan sepanjang tahun. Di jantung wilayah ini berdiri Benteng Skardu, juga dikenal sebagai Benteng Koto. Dibangun pada abad ke-16, benteng ini pernah melindungi penguasa Baltistan dari invasi. Sekarang, benteng ini tidak hanya menawarkan pandangan sekilas ke masa lalu, tetapi juga pemandangan lembah yang menakjubkan, di mana sejarah dan keindahan alam bertemu dalam harmoni yang sempurna. Dari sudut pandang sejarah, pemandangan di Benteng Skardu menjadi luar biasa. Di dekatnya terdapat Gurun Katpana dan Safura, yang dikenal sebagai gurun dingin Pakistan. Gurun langka ini memiliki suhu yang sangat rendah, terutama di musim dingin, menjadikannya fenomena alam yang unik. Terletak di ketinggian lebih dari 2.200 meter, ini adalah salah satu gurun tertinggi di dunia. Kontras antara pasir dan puncak bersalju menciptakan tontonan yang menakjubkan. Selama berabad-abad, gurun ini berfungsi sebagai rute perdagangan penting di sepanjang jalan legendaris yang menghubungkan pemukiman terpencil di pegunungan. Pasirnya menunjukkan jejak para pedagang dan karavan, sementara medan terjal mempertahankan tradisi pengembara. Warisan budaya ini masih memperkaya wilayah tersebut hingga saat ini, memadukan sejarah, keindahan alam, dan pengalaman mendebarkan. Gurun ini menampilkan keragaman yang luar biasa, memikat dan menginspirasi bahkan bagi pelancong berpengalaman. Sementara gurun yang dingin menyoroti keindahan duniawi, Danau Kachura menawarkan sisi wilayah yang sangat berbeda, damai, subur, dan tenang. Terletak di ketinggian sekitar 2.500 meter, danau ini dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Danau Kachura bawah, yang memiliki Sangrila yang ikonik, menawarkan keindahan tenang dengan permukaan airnya yang seperti cermin, memantulkan puncak-puncak yang menjulang tinggi. Resor ini melambangkan kemewahan yang selaras dengan alam. Di sisi lain, Danau Kachura atas menawarkan retret yang lebih terpencil. Di sini, Anda dapat trekking melalui hutan pinus, memancing di pantai yang damai, atau bahkan berenang di perairan yang sejuk dan jernih.
Kita sekarang tiba di tujuan akhir kita di wilayah Gilgit-Baltistan, yaitu Taman Nasional Deosai. Taman ini terkenal sebagai tanah raksasa dan memiliki lanskap yang menakjubkan. Deosai membentang lebih dari 3.000 km persegi dan terletak di ketinggian 4.000 meter, menjadikannya salah satu dataran tinggi terbesar dan tertinggi di dunia. Didirikan pada tahun 1993 untuk melindungi beruang coklat Himalaya yang terancam punah, taman ini juga merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk spesies langka seperti marmut emas dan burung migran. Di jantung taman ini terdapat Danau Sheosar, yang airnya tenang dan memantulkan puncak Nanga Parbat yang menjulang tinggi, menambah keindahan taman yang hampir magis. Deosai dipenuhi dengan cerita rakyat tentang raksasa dan roh, memancarkan aura misteri di samping kemegahan alamnya. Tempat ini dapat diakses melalui jalan setapak yang terjal dari Skardu, dan lebih dari sekadar tujuan wisata, Deosai adalah pengalaman yang tak terlupakan yang meninggalkan kesan abadi pada siapapun yang menyaksikan keindahannya yang tak terjinakkan. Sebelum kita beralih ke tujuan berikutnya, izinkan kami membawa Anda ke Azad Jammu dan Kashmir, yang dikenal sebagai surga di bumi. Wilayah ini menawarkan pesona yang lebih lembut dan tenang dibandingkan belantara Gilgit-Baltistan. Di sini, Anda akan menemukan lembah-lembah subur, sungai-sungai yang berkilauan, dan warisan budaya yang kaya. Ambil contoh Lembah Nelum, permata Azad Kashmir. Sungai Nelum yang berwarna biru kehijauan mengalir melalui kehijauan yang subur. Warnanya begitu cerah sehingga hampir terasa surrealis. Di sepanjang jalannya, terdapat reruntuhan kuno yang membisikkan cerita masa lalu, serta danau Riali yang menakjubkan, dikelilingi oleh tebing dramatis. Lembah Lepa, yang terletak di ketinggian 1829 meter, menawarkan kehidupan yang damai dengan teras sawah dan rumah-rumah kayu Kashmir yang menawan. Penduduk desa seperti Ran dan Lepa menyambut Anda dengan keramah tamahan yang hangat, menawarkan cita rasa asli dan irama kehidupan yang selaras dengan alam. Setelah menikmati pemandangan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang belum tersentuh, perjalanan kita berlanjut ke wilayah Punjab, jantung Pakistan. Sementara Gilgit-Baltistan mempesona dengan keajaiban dataran tinggi, Punjab menawarkan dataran subur, akar sejarah yang dalam, dan budaya yang kaya. Punjab adalah tempat di mana peradaban kuno pernah berkembang pesat. Arsitektur megah di sini bercerita tentang masa lalu yang agung, sementara tradisi spiritual menawarkan hubungan mendalam dengan esensi Pakistan. Lahore, ibu kota budaya Pakistan, adalah tempat di mana sejarah dan semangat modern bersatu. Selama berabad-abad, Lahore telah menjadi pusat seni, puisi, dan musik, dengan jalan-jalannya yang menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan. Sebagai salah satu kota tertua di Asia Selatan, Lahore memiliki lebih dari 2000 tahun sejarah, mencerminkan kemegahan Mughal, warisan Sikh, dan pesona kolonial. Lahore juga dikenal sebagai kota festival, dari perayaan layang-layang basant yang semarak hingga pertemuan musik sufi di Data Darbar, kuil sufi terbesar di Asia Selatan. Situs spiritual ikonik ini mencerminkan jiwa Lahore yang inklusif dan ramah, menarik orang-orang dari semua agama ke suasana yang tenang. Minare Pakistan berdiri tegak sebagai monumen nasional yang memperingati resolusi Pakistan 1940, yang membuka jalan bagi kemerdekaan. Dikelilingi oleh taman hijau yang rimbun, Taman Iqbal Raya berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional, di mana masa lalu dan masa kini bertemu secara harmonis. Di jantung pusat bersejarah Lahore, terdapat dua mahakarya era Mughal, Benteng Lahore dan Masjid Badshahi. Benteng Lahore, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, dulunya adalah pusat kekuasaan Mughal dan rumah bagi Sheesh Mahal, atau Istana Cermin, yang menakjubkan. Di dekatnya, Masjid Badshahi, salah satu masjid terbesar di dunia, berdiri sebagai simbol keindahan dan warisan spiritual Lahore. Berbicara tentang masjid, Masjid Faisal di ibu kota Pakistan, Islamabad, adalah keajaiban arsitektur modern. Terletak di kaki Bukit Margala, masjid ini dirancang oleh arsitek Turki, Vedat Dalokay, dan dapat menampung lebih dari 100.000 jemaah. Dibangun pada tahun 1986, masjid ini merupakan masjid terbesar di dunia hingga tahun 1993. Desainnya yang unik menampilkan mosaik marmer putih yang rumit, lampu gantung yang mencolok, dan menara yang menjulang tinggi, kontras dengan perbukitan hijau di sekitarnya. Masjid ini melambangkan ikatan yang dalam antara Pakistan dan dunia Islam.
Warisan agama Pakistan adalah perpaduan yang menawan antara kepercayaan dan tradisi. Di dekat Chakwal di Punjab, kuil Katas Raj berdiri sebagai bukti berusia 1500 tahun akan kedalaman spiritual wilayah ini. Di tengah kuil terdapat kolam suci yang diyakini terbentuk dari air mata Dewa Shiva. Kolam ini dipercaya dapat membersihkan dosa dan menarik peziarah dari jauh. Kuil-kuil dengan ukiran rumit dan arsitektur megah mencerminkan kemuliaan dinasti Shahi Hindu dan pernah menjadi pusat agama Buddha. Hari ini, kuil Katas Raj tetap menjadi tujuan ziarah yang semarak, terutama selama Shivratri. Dikelilingi oleh perbukitan tenang dan lanskap yang damai, kuil ini memancarkan pesona abadi. Jika Anda menyukai kota yang kaya akan spiritualitas dan sejarah, Multan dan Sharif akan memikat Anda. Multan dikenal sebagai kota orang suci dan merupakan pusat budaya sufi yang semarak, terkenal dengan masjid dan makam yang dirancang dengan rumit. Makam Syekh Rukni Alam, yang dibangun pada abad ke-19, adalah contoh arsitektur Islam yang menakjubkan, dengan kubah agung dan ubin biru yang rumit. Ini menawarkan ruang yang tenang untuk refleksi. Di dekatnya, makam Bibi Jawindi memamerkan seni Persia dan Asia Tengah yang indah, dengan ubin biru dan putihnya yang lapuk yang menceritakan kisah-kisah masa lalu. Saat kita melanjutkan perjalanan, kita menemukan jembatan baja di dekat Fort Monroe. Jembatan ini, yang dikenal sebagai jembatan baja terbesar kedua di Asia, adalah pencapaian teknik yang mengesankan. Dengan panjang total 1,5 km, jembatan ini menghubungkan Punjab Selatan dengan Baluchistan, membuat hidup lebih mudah bagi penduduk lokal dan petualang. Namun, perjalanan ini lebih dari sekadar menghubungkan tempat. Dengan desainnya yang ramping dan pemandangan pegunungan yang luas, jembatan baja Fort Monroe menjadikan perjalanan itu sendiri sebagai tujuan. Setelah meninggalkan Fort Monroe, kita memasuki Gurun Cholistan, hamparan pasir keemasan yang membentang sejauh 26.000 km. Dikenal secara lokal sebagai Rohi, gurun ini bukan hanya tanah tandus, tetapi juga kaya akan sejarah dan budaya. Gurun ini pernah menjadi bagian dari peradaban lembah Indus dan masih membawa jejak rute perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Selatan ke Timur Tengah. Di tengah gurun, terdapat Benteng Derawar, sebuah bangunan megah dengan 40 menara yang menjulang tinggi, menjaga rute perdagangan dan permukiman di sekitarnya sejak abad ke-9. Dinding bata yang terbakar sinar matahari di Benteng Derawar bersinar di bawah cahaya gurun, menunjukkan keahlian luar biasa dalam teknik penyimpanan air dan terowongan bawah tanah. Ada cerita lokal tentang lorong-lorong tersembunyi yang menghubungkan Derawar dengan benteng-benteng lain di sekitarnya. Masjid Derawar berdiri anggun di atas pasir emas. Dibangun pada abad ke-18 oleh para Nawab Bajaur, masjid ini terinspirasi oleh Masjid Jama di Delhi. Kubah marmer putih dan menara tinggi bersinar di bawah sinar matahari dengan ubin yang rumit. Halaman luas dan simetri masjid ini menjadikannya mahakarya yang terinspirasi Mughal dan simbol warisan budaya daerah ini. Taman Nasional Hingol. Taman Nasional Hingol, permata Baluchistan dan taman nasional terbesar di Pakistan, membentang lebih dari 6.000 km persegi. Taman ini adalah perpaduan menakjubkan antara keindahan pantai dan medan gurun. Landmark ikonik di sini termasuk Putri Harapan, formasi batuan unik yang dipahat oleh angin dan erosi selama berabad-abad, serta gunung lumpur yang besar. Taman Nasional Hingol juga memiliki signifikansi spiritual bagi peziarah Hindu yang mengunjungi kuil Hingmata. Taman ini memberikan pandangan tanpa filter ke dalam keindahan kasar Baluchistan, di mana kekuatan alam dan desain rumit bersatu dalam harmoni yang menakjubkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.